Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data. Ya, dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan dan berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. B. Statistik parametris dan non-parametris. Statistik inferensial terdapat statistik parametris dan non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji parametris atau parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Pengertian statistik di sini adalah data yang diperoleh dari sampel. Parameter populasi itu meliputi rata-rata dengan notasi MU, simpangan baku atau sigma, dan varians. Sedangkan statistik data meliputi rata-rata X bar, simpang baku, dan varians. Jadi, parameter populasi yang berupa diuji melalui X garis, selanjutnya diuji melalui S atau varians, dan O2 diuji melalui varians. Dalam statistik, pengujian parameter melalui statistik data sampel tersebut dinamakan uji hipotesis statistik. 1. Macam-macam data. Macam-macam data meliputi telah diberikan pada bab 1, yaitu data nominal, ordinal, interval, atau ratio. Kemudian bentuk hipotesis. Bentuk hipotesis ada 3, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dalam hipotesis komparatif dibedakan menjadi 2, yaitu komparatif untuk 2 sampel dan lebih dari 2 sampel. Selanjutnya yang C, judul penelitian dan statistik yang digunakan untuk analisis. Contoh yang pertama yaitu judul penelitian berkenaan dengan pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi pegawai di pemerintahan Provinsi Madukar. Nah, bentuk perbandingannya adalah seperti berikut. Terdapat 2 unsur. Yang pertama itu unsur X sebagai unsur kecerdasan emosional. Kemudian unsur Y yaitu prestasi kerja pegawai. Nah, berdasarkan paradigma tersebut, terlihat bahwa untuk judul penelitian yang terdiri atas 1 variabel independen dan 1 dependen, terdapat 2 rumusan masalah deskriptif dan suatu masalah asosiatif. Dengan demikian, juga terdapat 2 hipotesis deskriptif dan 1 hipotesis asosiatif. Kemudian contoh yang kedua itu judul penelitiannya pengaruh kemampuan kerja dan motivasi kerja karyawan terhadap produktif kerja di PT Mitra Raja.
Nah, bentuk perbandingannya adalah sebagai berikut. Terdapat 3 unsur. Yang pertama, unsur X1, yang artinya kemampuan karyawan, X2 motivasi kerja, dan Y produktivitas kerja. Nah, yang C disajikan penelitian menggunakan sampel yang diambil secara stratified random sampling. Semua instrumen penelitian menggunakan skala interval sehingga data yang didapat adalah data interval. Oleh karena itu, statistik yang digunakan adalah parametris setelah asumsi yang mendasari data dibuktikan. Kemudian yang dua itu dua kesalahan dalam menguji hipotesis. Nah, dalam menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terdapat dua kesalahan, yaitu kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis 0 atau H0 yang benar seharusnya diterima. Dalam hal ini, tingkat kesalahan dinyatakan dengan CX atau bacaan alfa. Kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah seharusnya ditolak. Tingkat kesalahannya untuk ini dinyatakan dengan B, bacaannya beta. Kemudian 3 macam pengujian hipotesis. Terdapat 3 macam bentuk pengujian hipotesis, yaitu uji dua pihak atau two-tail, pihak kanan dan pihak kiri, one-tail. Jenis uji mana yang akan dipakai tergantung pada bunyi kalimat hipotesis. Mungkin hanya itulah materi tentang analisis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.